Winston Churchill, nama yang selalu terukir dalam sejarah ketika dunia berada di ambang kehancuran. Seorang pemimpin yang keras, berani, tegas, dan dikenal dengan gaya bicaranya yang penuh api semangat. Churchill lahir pada tahun 1874 dari keluarga bangsawan Inggris. Sejak muda, dia sudah dikenal sebagai orang yang keras kepala, ambisius, dan tidak pernah mau menyerah. Hidupnya penuh dengan jatuh bangun. Ia pernah gagal dalam dunia politik, bahkan sempat dianggap sudah habis karirnya. Namun justru di saat paling gelap dalam sejarah, dialah yang bangkit sebagai cahaya bagi rakyat Inggris. Tahun 1940, Perang Dunia Kedua sedang berkecamuk. Pasukan Nazi Jerman di bawah Adolf Hitler menaklukkan hampir seluruh Eropa. Prancis jatuh, negara-negara lain menyerah satu persatu. Inggris berdiri sendirian menghadapi ancaman invasi terbesar dalam sejarah mereka. Di saat itulah Winston Churchill diangkat menjadi Perdana Menteri Inggris. Dan dari detik pertama ia berpidato di parlemen, suaranya mengguncang. Ia berkata, "Saya tidak punya apa-apa yang bisa ditawarkan selain darah, kerja keras, air mata, dan keringat." Pidato itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah deklarasi bahwa Inggris tidak akan menyerah. Churchill tahu bahwa untuk mempertahankan negaranya, mereka harus berani menanggung penderitaan besar. Selama Battle of Britain, pertempuran udara terbesar yang pernah ada, langit Inggris dipenuhi pesawat tempur Nazi. London dibombardir siang dan malam. Warga sipil meninggal, rumah-rumah hancur, dan moral rakyat mulai runtuh. Namun Churchill hadir di radio, berbicara langsung kepada rakyatnya. Dengan suara berat dan penuh keyakinan, ia menegaskan, "Kami akan bertempur di pantai, kami akan bertempur di daratan, kami akan bertempur di ladang dan di jalanan, kami akan bertempur di perbukitan, kami tidak akan pernah menyerah." Kata-kata ini bukan hanya menyemangati tentara, tetapi seluruh bangsa Inggris. Ia tidak menutup-nutupi betapa beratnya perang. Ia tidak pernah menjanjikan kemenangan mudah, tapi ia menanamkan keyakinan bahwa meski melawan kekuatan raksasa, Inggris akan tetap berdiri. Churchill juga dikenal sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit. Saat Prancis jatuh ke tangan Nazi, armada laut Prancis bisa saja dipakai Jerman untuk menyerang Inggris. Churchill tahu risikonya, maka ia memerintahkan angkatan laut Inggris menyerang armada Prancis sendiri agar tidak jatuh ke tangan musuh. Keputusan ini kontroversial, tapi menyelamatkan Inggris dari ancaman yang lebih besar. Bukan hanya itu, ia juga pandai membangun aliansi. Churchill menjalin hubungan erat dengan Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat, serta Joseph Stalin dari Uni Soviet. Meski ketiganya sangat berbeda ideologi, Churchill berhasil menyatukan mereka untuk satu tujuan, mengalahkan Nazi Jerman. Dan benar, setelah bertahun-tahun perang, penderitaan, dan pengorbanan, kemenangan akhirnya tiba. Pada tahun 1945, Nazi runtuh, Inggris bertahan, dan dunia mengenang Churchill sebagai simbol keteguhan. Tapi, Churchill bukan tanpa kelemahan. Banyak orang menilai dia keras kepala, sering marah, bahkan ada yang menyebutnya pemabuk berat. Ia juga pernah membuat kebijakan yang salah di masa lalu, terutama saat Perang Dunia I. Namun, semua itu tidak bisa menghapus fakta bahwa pada saat dunia membutuhkan pemimpin yang tidak gentar, dialah yang berdiri paling depan. Setelah perang usai, Churchill masih sempat menjabat lagi sebagai Perdana Menteri. Ia juga menulis buku sejarah yang membuatnya memenangkan hadiah Nobel Sastra. Bayangkan, seorang pemimpin perang, juga seorang penulis kelas dunia. Warisan terbesar Churchill bukan hanya kemenangan dalam perang, tetapi keyakinan bahwa kata-kata, keberanian, dan keteguhan hati bisa menjadi senjata yang lebih kuat dari tank dan bom. Hari ini, nama Winston Churchill masih disebut sebagai salah satu pemimpin terhebat sepanjang masa. Pemimpin yang membuktikan bahwa satu suara, satu tekad, bisa menggerakkan seluruh bangsa untuk melawan tirani. Pertanyaannya sekarang adalah, apa yang bisa kita pelajari dari Churchill? Bahwa ketika hidup menekan kita, ketika semua orang berkata tidak mungkin, ketika dunia seolah melawan kita, mungkin yang kita butuhkan hanyalah keyakinan untuk berkata, "Kami tidak akan pernah menyerah." Bagaimana menurut kamu?
Apakah Winston Churchill memang layak disebut sebagai pemimpin terbesar di abad ke-20? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk kisah inspiratif lainnya.